kami siaga mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberikan perlindungan dan pimpinan sehingga semua yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam kali ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan dengan secara iman Kristiani, dengan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami, Juru Selamat dunia. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan doa malam kita, dan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan judul renungan. Judulnya adalah setidaknya berdoalah. Setidaknya berdoalah. Kita baca Yeremia pasal 29 ayat 7. Mungkin ayat ini pernah atau kadang-kadang juga saudara baca. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 7, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah saudara, kadang-kadang ada waktunya orang beriman, nah ini harap dibedakan, kita ini harus menyebut diri orang beriman. Saudara yang percaya kepada Tuhan harus menyadari, dan juga kalaupun tidak harus bisa menyebut diri sebagai orang beriman. Dan menyebut diri maupun tidak, saudara yang percaya kepada Tuhan namanya orang beriman. Nah itu. Nah, kadang-kadang orang beriman bertanya, segala sesuatu berjalan dengan baik, ya semua sehat, ya rezeki lancar, kemudian apalagi keluarga semuanya juga dalam damai sejahtera Tuhan semuanya. Lalu kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah itu. Jadi kalau yang punya pekerjaan setiap hari dengan rutin, jadi yang namanya pekerjaan itu ada yang rutin, ada yang tidak rutin, itu saudara ya. Saudara yang memiliki pekerjaan rutin adalah mereka yang menjadi karyawan di sebuah kota tertentu, di perusahaan tertentu, atau di lembaga tertentu, kantor tertentu. Juga yang memiliki usaha tertentu, toko, yaitu rutin ya, setiap hari harus membuka. Tapi ada orang-orang yang bekerja sebagai profesional. Contohnya misalnya ahli-ahli itu ya, ahli saraf. Kemudian ada lagi ahli seniman ya, seniman, budayawan, ya, orang-orang yang bekerja sebagai ahli yang tidak setiap hari bekerja. Kadang-kadang ada satu hari tidak bekerja seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan? Nah ini saudara, firman Tuhan menunjukkan kepada kita, setidaknya kita harus berdoa. Setiap orang beriman percaya bahwa doa itu ada kuasanya. Nah karena itu setiap hari orang beriman berdoa. Dan sekali lagi mengingatkan, ini sebetulnya sudah digumulkan 1,5 tahun yang lalu lebih, hampir 2 tahun yang lalu. Temanya setiap doa malam kita terutama adalah bergaul karib dengan Tuhan. Nah bergaul karib dengan Tuhan waktu itu juga sudah banyak diingatkan supaya kita berdoa itu penting, kehidupan doa itu penting. Dan setiap orang beriman diharapkan sudah memiliki pengalaman dengan apa yang disebut doa. Jadi berdoa itu sesuatu yang harus, yang penting dalam kehidupan kita. Dan berdoa itu bukan hanya sehari 5 kali dengan kebutuhan yang itu saja. Ya dulu sudah pernah kita renungkan. Jadi orang
beriman seperti kita ini bisa sembahyangnya sehari hanya 5 kali dan itu pun doanya sama. Ya, bangun tidur mengucap syukur dan minta perlindungan Tuhan untuk hari itu bangun tidur satu. Lalu nanti mau sarapan pagi berdoa supaya Tuhan memberkati sarapan. Ya, lalu yang kedua mau makan menikmati santap siang. Mau menikmati santap siang berdoa untuk Tuhan memberkati makanan yang akan diterima. Yang ketiga itu ya yang doa keempat nanti mau makan menikmati santap malam, ya doanya sama supaya Tuhan memberkati makanan yang mau diterima. Lalu yang kelima nanti ketika mau tidur sudah itu, dan doanya setiap hari sama bunyinya. Nah, berdoa itu sebetulnya seharusnya lebih dari itu. Berdoa itu ada waktunya berdiam diri, bergaul dengan Tuhan dan menyampaikan hal-hal yang dimungkinkan kebutuhannya bukan hanya satu dan selalu sama itu, tetapi kebutuhan itu bisa banyak, mendoakan banyak hal. Jadi kehidupan orang beriman tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan doa. Nah, ini yang firman Tuhan menyatakan kepada kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, kalau kita mengingat kitab Yeremia, memang kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia, terutama adalah nubuatan yang ditujukan kepada waktu itu yang disebut kerajaan selatan. Seperti Anda ketahui, umat pilihan Tuhan terbagi dalam pada akhirnya dua kerajaan. Dua kerajaan, yaitu kerajaan utara yang sering disebut kerajaan Israel dan kerajaan selatan yang sering disebut kerajaan Yehuda. Nah, nubuatan Yeremia ini ditujukan kepada kerajaan Yehuda, di mana Yerusalem ada menjadi ibu kotanya dan bait suci ada di situ. Itu saudara. Jadi firman ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di kerajaan selatan itu yang pada waktu itu ada dalam pembuangan. Makanya bunyinya adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, begitu. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Ini bahkan diingatkan kepada orang-orang yang terbuang. Yang namanya orang buangan itu orang yang ditawan, saudara. Ini pada akhirnya nanti kan mereka ini dikembalikan ke tanah perjanjian lagi. Tapi waktu itu mereka ada dalam pembuangan. Nah, saudara, kalau yang namanya di tanah pembuangan ini kan sebetulnya kurang mencintai kota yang bersangkutan itu. Kenapa? Karena itu bukan kotanya sendiri. Ya toh, dengan terpaksa ada di situ sebagai orang buangan atau orang tawanan yang kemudian diperlakukan sekehendak hati dari mereka yang menawan, dalam hal ini kerajaan Babel gitu ya. Kerajaan Babel yang pernah menawan umat pilihan Tuhan. Nah, beruntung raja-raja di Babel itu yang mempekerjakan mereka, bahkan ada yang menjadi pejabat negara, sejarahnya semacam itu. Tapi orang-orang berada di kota itu sebetulnya tidak dengan dedikasi, ya. Jadi ya tidak mencintai kota itu, tapi Tuhan memerintahkan, di mana kamu tinggal berdoalah untuk kota kemana kamu aku buang. Nah, sekarang kalau diaplikasikan kepada hidup kita zaman sekarang bagaimana? Kita kan sedang tidak terbuang, saudara ya. Tetapi harap disadari bahwa kalau kita berpikir dengan sungguh-sungguh, saudara, tempat kita itu sebetulnya tidak di sini. Saya menengarai, saudara ya. Jadi dimanapun saudara dan saya tinggal sepanjang masih ada di bumi ini rasanya kok tidak ada tempat yang paling pas, yang paling sejahtera begitu, tidak ada. Ya. Jadi kota itu semuanya ada kesulitannya. Negara di mana ada kesulitannya. Dulu saya sering berpikir seperti ini. Saya sering berpikir Indonesia ini kok, kita orang beriman seperti saya begitu kok banyak musuhnya ya.
di sini ini. Mau mendirikan tempat ibadah aja sulit, kemudian dicemooh banyak orang, dimusuhi banyak orang. Alangkah baiknya kalau ada di Amerika. Amerika itu negara yang demokrasinya bagus, lalu di sana aman, tidak pernah ada teror-teror yang menakutkan seperti di sini, tidak banyak terjadi kebencian seperti itu. Pokoknya namanya aja sudah negara maju. Orang-orang yang pulang dari sana berkata bahwa wah, dari sisi pengaturan, dari sisi ketertiban pemerintah, dari sisi kesejahteraan umum, dari sisi lalu lintas itu wah sudah bagus di sana dibanding dengan yang di sini. Saya membayangkan di sana itu enak begitu. Tapi ternyata 11 September beberapa tahun yang lalu itu, sekian belas tahun yang lalu, nah ternyata ada juga teror besar yang di sana, yang dalam satu hari ketika Menara Kembar WTC di teror orang, dalam satu hari sekitar 6.000 orang meninggal waktu itu. Wah, nah kalau begitu di mana tempat aman? Kesimpulan saya adalah kita berada di dunia ini ada di tempat pembuangan sementara. Tapi tempat kita tidak di sini. Ya, tempat kita negara yang sejahtera yang sesungguhnya adalah sebuah negara di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Tuhan menjadi kepala pemerintahan dan tidak ada orang yang mampu untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Nah, itu tempatnya tidak di sini. Makanya Rasul Paulus banyak menuliskan bahwa sementara ada di kemah kediaman di bumi ini, dia berkata seperti itu. Jadi di bumi itu hanya sementara. Bahkan orang Jawa Tengah punya buah bibir, neng donya mau mampir ngombe. Di dunia ini hanya mampir minum katanya, jadi sebentar juga. Dan itu akan sangat nyata nanti bagi orang-orang yang sudah cukup usia. Iya ya, tahu-tahu sekarang ini manusia itu kan ada fase-fasenya toh. Wah, dulu pada waktu muda, pada waktu itu enak ya, kemana-mana didukung oleh ayah ibu, digendong ke sana kemari, yang paling enak itu anak. Makanya bahkan orang beriman disebut anak Tuhan gitu. Punya bapak yang mendukung kemana-mana bapak, dan bapak berjanji sampai putih rambutmu aku tetap menggendongmu. Wah, enak ya, jadi anak, fase anak. Lalu nanti remaja itu juga enak, belum mencari duit tapi tugasnya hanya sekolah. Tugas utama sekolah, tugas utama adalah seneng-seneng saudara ya, main-main dengan teman-teman dan seterusnya. Pokoknya belum memikirkan yang berat-berat, tidak merasakan susah gitu. Seharusnya kalau kehidupan normal semacam itu, kecuali keluarga-keluarga tertentu yang memang mengalami kesusahan, ini kekecualian. Tetapi pada umumnya kalau remaja berada di keluarga normal macam itu. Lalu nanti jadi pemuda. Wah, pemuda itu adalah waktu di mana sedang giat-giatnya dan sedang mekar-mekarnya hidup ya, sedang masanya membentuk diri, mencari pasangan hidup. Tapi nanti setelah menikah, punya keluarga, terus punya anak, statusnya berubah lagi. Tidak lagi disebut dulu waktu kecil disebut le, nyo ya, atau no. Tapi kemudian besar sedikit jadi mas, mbak ya, ucok ya, atau siapa ya. Lalu nanti setelah menikah ternyata terus bapak, ibu lah. Begitu. Tapi ternyata nanti bahkan sebelum menikah saja, ketika adiknya sudah punya anak atau kakaknya punya anak, jadi om, loh, statusnya berubah lagi. Dan manusia itu bisa nanti berubah lagi. Nanti setelah anaknya punya anak, jadi tiba-tiba sudah jadi opa. Mau tidak mau sudah jadi opa, oma. Nah, gitu. Jadi manusia itu mengalami perubahan-perubahan semacam itu, saudara ya. Nah, dalam fase-fase semacam itu sampai seumur hidup manusia itu sebetulnya berada dalam sebuah pembuangan. Tiba-tiba menjadi tua dan disadari, loh, hidup itu tidak lama ya. Pengennya sebetulnya saya lebih muda lagi dari sekarang, pengennya
tenaganya seperti dulu, penampilannya seperti dulu, semangat dan gairahnya seperti dulu gitu. Tapi tidak bisa, karena apa? Ya sudah menjadi tua, usianya bertambah begitu. Jadi teman-teman yang sebaya saya juga sekarang banyak kalimat yang sering saya dengar di hadapan saya. Iya ya, tiba-tiba kita ini menjadi tua. Ya, jadi di dunia itu hanya hampir minum ternyata. Ya itu. Nah, jadi ini tempat pembuangan. Nah, Tuhan memerintahkan setidaknya kalau merasa sepertinya sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan, setidaknya harus berdoa buat kota di mana engkau aku buang, dikatakan begitu oleh Tuhan. Berdoa buat kota di mana kita tinggal. Makanya dalam doa pagi, doa malam kita selalu saya menyelipkan doa syafaat untuk bangsa negara dan kota di mana kita tinggal. Jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak punya kewajiban apa-apa. Kita sebagai orang beriman punya kewajiban. Karena dikatakan di sana kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara, nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah orang beriman memiliki tugas setidaknya berdoa untuk kota tempat tinggal. Orang beriman memiliki tugas setidaknya berdoa untuk kota tempat tinggal. Kalau saudara tidak berdoa, salah nanti kalau tiba-tiba kota terjadi kegegeran, kota terjadi kekeringan, kota terjadi kesemrawutan, setidaknya berdoa. Seringkali kita hanya bersungut-sungut tapi tidak berdoa untuk kota kita. Kalau kita keluar di jalan macet, kemudian selalu menggerutu macet lagi. Kalau sudah sampai di perempatan ini pasti panjang, macet seperti ini, tapi tidak pernah berdoa. Coba cek dirimu sendiri. Pernahkah berdoa buat kota di mana engkau tinggal? Mari kita berdoa untuk tempat di mana kita tinggal. Orang beriman memiliki tugas setidaknya berdoa untuk kota tempat tinggal. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, juga berdoa untuk saudara yang dalam minggu ini masih harus kita dukung doa, terutama untuk kesembuhan dan pergumulan-pergumulan yang dirasa berat yang lain. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sebagai orang beriman semestinya diwarnai dengan kehidupan doa. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk merasakan dan menerima bahwa doa memiliki kuasa, bahwa doa-doa kami tidak sia-sia, tidak menjaring angin, tetapi doa kami penuh dengan kuasa. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kemampuan, bahkan di tengah-tengah segala keterbatasan kami, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti firman-Mu dan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, juga untuk tempat kota di mana kami tinggal. Sementara kami ada di bumi ini, ya Tuhan, ini adalah waktu yang sementara, di mana Tuhan membuang kami ada di sini, dalam tanda petik Tuhan membuang kami, ya Tuhan, karena memang tempat kami sebetulnya tidak di sini, tapi tempat kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus berada di dalam kerajaan kekekalan. Itu yang menjadi tujuan kami. Tapi selama kami masih ada di dunia ini, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan juga kemampuan untuk merasakan kehadiran Tuhan, melayani Tuhan, dan terus menyembah Tuhan, sehingga kehadiran Tuhan terus kami rasakan, dan kami boleh melayani Tuhan dengan doa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Dan sekarang izinkan kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kami yang membutuhkan kesembuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan untuk
saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arnis Diawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohan Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Krisningsih Joko Widodo di Yogyakarta, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang sangat merindukan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberi kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Tuhan yang memberi jalan keluar, terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan segala yang kami kerjakan, baik pelayanan onsite maupun online, dan juga Tuhan menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa melayani Tuhan, menyatukan hati sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian doa malam hari ini, dan kami tetap mengingatkan bahwa doa malam diadakan setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Hari Senin sampai dengan Sabtu juga ada doa pagi yang temanya menyelesaikan membaca kitab suci secara keseluruhan, secara seksama sebisa mungkin yang dapat kita lakukan. Yang doa pagi waktunya jam 5 sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, tetap kami mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.